Seorang anak laki-laki berusia 9 tahun tenggelam di Sungai Mahakam, Samarinda, Kalimantan Timur. Tim SAR gabungan masih mencari korban. Bocah SD bernama Raka Azril tenggelam setelah terseret arus saat berenang di Sungai Mahakam, Samarinda, Kalimantan Timur. Korban awalnya berenang bersama 5 orang temannya, namun naas korban terbawa arus sungai yang deras. Saat korban hanyut, paman korban berusaha menyelamatkan. Namun karena derasnya arus, korban tidak sempat tertolong hingga menghilang tenggelam di bawah arus sungai. Ada beberapa anak sedang melaksanakan berenang. Setelah itu mereka sebagian ada yang memancing, kemudian ada yang ngajak untuk berenang. Karena dia tidak bisa berenang, terus pegang di tepian sehingga terbawa hanyut air. Tim SAR gabungan serta relawan di Kota Samarinda terus melakukan pencarian di lokasi sekitar tenggelamnya korban. Sementara pihak keluarga berharap Raka Azril bisa ditemukan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Maskar Syadiansyah, iNews melaporkan. 5 siswa sekolah dasar di Kabupaten Blitar mengalami keracunan usai menyantap minuman kemasan. Anak-anak tersebut mengeluhkan pusing, mual, serta sesak nafas. Lima siswa sekolah dasar Negeri 4 Bacem, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar diduga mengalami keracunan. Keempat siswa hingga kini bahkan masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Al-Ittihad Serengat. Sementara satu siswa diperbolehkan pulang. Peristiwa keracunan tersebut terjadi usai para siswa menyantap minuman kemasan yang dibeli dari toko di sekitar sekolah. Selang beberapa jam, para siswa mengeluhkan pusing serta mual. Kelima siswa tersebut bahkan juga mengeluhkan sesak napas yang mengharuskan mereka untuk dilarikan ke rumah sakit. Jadi langkah kami dari Polsek Ponggok beserta dengan Puskesmas di wilayah Bacem melaksanakan kegiatan pembelian terhadap jeli yang dibeli anak-anak itu, kemudian kita tindak lanjuti untuk dilakukan cek lab di rumah sakit. Dugaan kasus keracunan ini pun kini telah ditangani oleh Polsek Ponggok, Kabupaten Blitar. Polisi bersama Puskesmas juga telah menyita sampel minuman untuk dilakukan uji laboratorium. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Ya, mirsa, jelang pergantian tahun, harga sejumlah barang komoditas pangan di sejumlah pasar di tradisional Sidoarjo, Jawa Timur mulai merangkak naik. Di antaranya telur ayam yang melonjak hingga Rp31.000 per kilogramnya. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah barang komoditas pangan di sejumlah pasar tradisional di Sidoarjo ini melonjak, pemirsa. Seperti di pasar tradisional Larangan Sidoarjo, sejak 3 hari kemarin, harga telur ayam yang sebelumnya Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram, kini melonjak menjadi Rp31.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga telur ini diduga dipengaruhi oleh momen Natal dan Tahun Baru, di mana biasanya permintaan telur akan meningkat. Meski Natal dan Tahun Baru masih beberapa pekan ke depan, namun harga telur dari distributor kini sudah merangkak naik. Mendekati Natal Tahun Baru biasanya kayak gitu. Tapi kelihatannya Natal Tahun Baru masih lama. Tapi harga udah naik. Mulai dulu belum pernah kan. Dampak tingginya harga telur ayam di tingkat agen maupun eceran membuat sebagian warga di Tangerang Selatan sengaja memilih telur retak yang masih layak untuk dikonsumsi. Seperti di salah satu agen di Jalan Setiabudi, Pamulang, warga terpaksa membeli telur retak karena harga telur ayam hari semakin mahal. Per butirnya harga telur ayam retak terbilang murah, yakni Rp1.250. Diprediksi harga telur ayam di pasaran akan terus naik hingga mendekati hari Natal dan Tahun Baru mendatang. Buat panikan. Kenapa Pak membeli telur pecah Pak? Ya, bahannya gitu. Lebih murah ya? Gitu. Campuran batusan dikit lagi. Atau mendekati Natal segala macam ya. Terus kalau untuk jualan juga sebenarnya ngepres banget Pak. Ini untuk dikonsumsi sendiri atau dijual lagi Pak? Saya dikonsumsi sendiri, terus di rumah kebetulan saya punya warung.
Ya, pemirsa dan juga Wilson, biasanya memang menjelang hari raya besar, harga kebutuhan pokok itu selalu melonjak naik. Kali ini memang menjadi keresahan ibu-ibu tentunya adalah harga telur. Kita akan pantau bersama bagaimana harga telur saat ini di kawasan Jakarta dan juga Bandung bersama rekan kami Lika Apriliani di Pasar Palmerah Jakarta dan Ervan David di Pasar Kosambi Bandung Jawa Barat. Kita akan ke Lika Apriliani di Jakarta terlebih dahulu. Selamat siang Lika, di Pasar Palmerah berapa harga telur saat ini dan apakah harga komoditas lainnya ikut naik? Ya baik, Deta, Wilson dan juga pemirsa, di mana memang harga telur ini sudah merangkak naik, di mana Ketua Umum dari Ikatan Pasar Indonesia menyampaikan bahwa rata-rata harga telur ayam di Jakarta ini sudah mencapai Rp30.000 per kilogramnya. Kenaikan ini tidak luput di tempat saya melaporkan saat ini, yaitu di Pasar Palmerah Jakarta Barat, di mana di sini pedagang menjual telur ayam ini sekitar Rp31.000 per kilogramnya. Namun ini tidak menutup kemungkinan akan naik terus, di mana kami berbincang kepada pedagang menyampaikan bahwa mereka sudah mendapat informasi dari distributor mereka bahwa esok hari ini distributor akan menaikkan harga setidaknya Rp31.000 per kilogramnya, maka setidaknya para penjual ini akan mengambil keuntungan Rp2.000, maka harga akhir yang akan dijual ke pasaran ini dapat mencapai Rp33.000 per kilogramnya. Kenaikan ini dikarenakan adanya permintaan yang tinggi dan juga terutama untuk segmen industri, dan juga tren kenaikan ini juga sering terjadi menjelang Natal dan juga Tahun Baru. Tentunya kenaikan ini juga berdampak bagi para penjual ini dikarenakan daya beli dari masyarakat ini cukup menurun. Memang kalau untuk di Pasar Palmerah ini sendiri, memang sebagian besar dari para penjual ini sudah ada langganan masing-masing, namun tetap terdampak akibat adanya kenaikan dari telur ayam ini. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat menstabilkan ataupun menyiapkan stok yang cukup sampai dengan tahun depan, dan juga mengupayakan adanya kontrol stabilitas harga agar kenaikan harga telur ayam ini tidak terlalu membebani bagi masyarakat. Dan kalau untuk di sekitar Jakarta ini harga telur ayam sudah naik, dan kami memantau untuk bagaimana harga yang berada di Bandung, sudah tergabung dengan rekan kami Ervan David yang berada di Pasar Kosambi Bandung Jawa Barat. Ervan, silakan dengan laporan Anda. Ya, Wilson dan juga Deta dapat diinformasikan menjelang Natal dan Tahun Baru 2023 mendatang, harga sejumlah sembako di Kota Bandung mengalami kenaikan, dan salah satunya itu harga telur di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat. Harga telur dalam satu pekan ini sendiri mengalami kenaikan hingga Rp5.000 atau dari harga semulanya Rp27.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Dan kami sempat mewawancarai salah satu pedagang telur di Pasar Kosambi ini. Pedagang mengaku bahwa kenaikan ini sendiri diakibatkan oleh momen tahunan Natal dan Tahun Baru, serta adanya beberapa instansi dari pemerintah maupun swasta yang memborong telur dari peternak untuk disumbangkan ke korban Cianjur pasca gempa yang melanda Kabupaten Cianjur. Dan selain itu juga para pedagang juga mengeluhkan penurunan omset sebesar 30% telah mengalami kenaikan hingga Rp32.000 per kilogram. Dan selain itu juga kami sempat mewawancarai masyarakat yang membeli telur di Pasar Kosambi ini sendiri, bahwa mereka mengeluhkan kenaikan harga telur yang cukup tinggi hingga mencapai Rp5.000 per kilogram. Dan pedagang memprediksi kenaikan harga telur ini sendiri akan terus terjadi pasca momen Tahun Baru 2023 mendatang. Berikut yang dapat kami sampaikan dari Pasar Kosambi, Kota Bandung. Kembali ke Anda, Deta dan juga Wilson. Baik, terima kasih Ervan David dari Bandung, Jawa Barat, dan Lika Apriliani dari Jakarta. Selamat bertugas kembali teman-teman.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Upaya pencarian korban longsor akibat gempa Cianjur, Jawa Barat pada hari ke-12 ini terus dilakukan tim SAR gabungan. Setelah 2 hari belum membuahkan hasil, tim SAR gabungan menurunkan 3 alat berat untuk mempercepat proses pencarian. Selain itu, kondisi tanah yang keras menjadi kendala proses evakuasi. Tiga eksavator diturunkan tim SAR gabungan untuk mencari korban tanah longsor di worksite Warung Sate Sinta, Cugenang, Kabupaten Cianjur. Penggunaan alat berat tersebut dapat membantu mempercepat proses evakuasi korban yang masih tertimbun material longsor. Selain itu, kondisi tanah yang keras dan tebal juga menjadi kendala karena menyulitkan tugas untuk melakukan proses pencarian. Alat berat difokuskan untuk menyingkirkan material longsor di sekitar lokasi tertimbunnya kafe. Dengan berbagai upaya ini, 8 korban yang masih hilang di lokasi dapat segera ditemukan. Tim Basarnas, TNI, Polri, dan Potensi SAR gabungan pada hari ini sedang melaksanakan pencarian dengan berfokus pada pembuatan akses jalur turun menggunakan beko. Harapan kami setelah beko turun, upaya pencarian dan penyelamatan pencarian korban yang masih tersisa bisa lebih maksimal. Sebelumnya, tim SAR hanya menggunakan peralatan seadanya untuk proses pencarian. Selain itu, 12 anjing pelacak juga dikerahkan di lokasi tertimbunnya korban. Dari Cianjur, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, penanganan warga korban gempa, banyak relawan yang ikut membantu mendistribusikan bantuan, menyediakan makanan bergizi dan juga memastikan kesehatan dari para pengungsi. Betul sekali, dan sebagian di antaranya, pemirsa, adalah relawan perempuan. 3 perempuan pemberani ini merupakan relawan perempuan dari Palang Merah Indonesia. Meski hujan, mereka tetap melakukan pelayanan kepada para korban gempa. Empati dan rasa kemanusiaan yang menggerakkan para perempuan ini untuk rela mengabdikan hidupnya menjadi relawan untuk membantu para korban gempa yang menempati posko pengungsian. Kedatangan Ismi, Risa, dan juga Cici disambut gembira sejumlah anak-anak di posko pengungsi di Desa Nagrag, Kabupaten Cianjur. Mereka mempunyai peran masing-masing seperti psikososial, menghibur anak-anak, dan ada juga yang melakukan pemeriksaan kesehatan. Lalu seperti apa suka dan juga duka menjadi relawan gempa di Cianjur ini? Sudah bergabung bersama kami salah satu relawan dari PMI, ada Ismi Wafa Nuria. Selamat siang Mbak Ismi. Selamat siang Pendeta. Baik Mbak Ismi, ini mengapa Mbak memilih menjadi relawan dan bertugas di Cianjur Mbak? Karena merasa terpanggil aja hatinya melihat banyak korban yang terdampak, dan alhamdulillah saya tidak terdampak. Baik, kalau Mbak Ismi sendiri di sana sudah berapa lama Mbak, dan tugasnya selama ini sudah apa saja yang dilakukan? Saya di sini sudah dari awal pertama terjadi gempa di tanggal 21 sampai sekarang. Untuk kegiatannya sudah melakukan mobile pelayanan kesehatan, kemudian melakukan trauma healing kepada anak-anak, terus kayak mendistribusikan logistik. Mbak Ismi sendiri bersama teman-teman fokus di daerah mana saja Mbak, atau bergantian setiap hari dari satu lokasi pengungsian ke lokasi lain? Titiknya di markas TNI Kabupaten Cianjur, kebetulan saya ditugaskan di sana, cuman untuk teman-teman yang lain bergantian mobile ke titik-titik yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Baik. Oke, Mbak Ismi, untuk trauma healing kepada anak-anak ini Mbak Ismi menggunakan metode apa dan apa saja sih aktivitasnya? Boleh dijelaskan? Metodenya dengan cara mengajak anak-anak bermain, kemudian menggambar, bernyanyi. Baik. Mbak Ismi, ini kan kalau kita terima videonya Mbak Ismi ini tidak hanya ke posko-posko besar, namun juga posko-posko pengungsian yang daerahnya cukup terpencil, bahkan hanya tenda seadanya yang didirikan warga. Ini kesulitannya apa Mbak ketika ke sana, ke daerah-daerah yang cukup terpencil ini? Kesulitannya mungkin aksesnya ya, akses yang sulit dijangkau oleh kendaraan roda 4 karena masuk lagi ke kayak sawah-sawah gitu. Baik,
Untuk saat ini kira-kira kebutuhan apa yang harus dipenuhi terutama bagi anak-anak di sana, karena kan anak-anak ini mungkin cepat jenuh seperti itu. Kebutuhannya mungkin kalau untuk anak-anak kayak untuk trauma healingnya kayak alat-alat bermainnya. Kemudian sekarang untuk pasca gempa kan penyakit-penyakit juga udah mulai pada muncul, mungkin untuk obat-obatannya juga. Baik, kita harapkan semoga bantuan-bantuan yang dibutuhkan ini bisa segera didistribusikan ke sana sehingga kebutuhan anak-anak dan juga pengungsi di sana bisa tercukupi. Terima kasih Mbak Ismi dan juga terima kasih seluruh relawan telah membantu warga Cianjur yang terdampak gempa. Sehat selalu Mbak Ismi. Kita ke informasi lainnya pemirsa, di mana duka dan juga trauma gempa Cianjur masih dirasakan para warga yang menjadi korban di sana. Betul sekali, tinggal di pengungsian terpaksa dijalani oleh mereka dengan segala keterbatasan. Kondisi para pengungsi ini mendapat perhatian dari Kartini Perindo yang memberikan bantuan untuk meringankan beban para korban. Warga Kampung Sumursari, Desa Mekarsari, Kabupaten Cianjur yang rumahnya hancur akibat gempa kini masih tinggal di tenda pengungsian. Bantuan menjadi harapan mereka untuk bisa bertahan hidup. Kebutuhan warga yang hidup di tenda pengungsian di kampung ini dibantu Kartini Perindo, organisasi sayap Partai Perindo. Bantuan untuk kebutuhan harian langsung diserahkan kepada korban gempa yang mengungsi. Barang-barang seperti selimut, pakaian jadi, alat sholat, pamper, susu, makanan, biskuit yang kami peruntukkan untuk warga di sekitar sini, khususnya kaum ibu dan anak-anak di sekitar sini. Supaya mereka cepat bangkit kembali begitu, kemudian juga bersama pemerintah tentunya membangun rumah-rumah yang terdampak. Selain melihat langsung rumah warga yang hancur, kader Kartini Perindo juga mendengarkan langsung keinginan dan kebutuhan para korban. Dari Cianjur, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Komisi 1 DPR RI menggelar fit and proper test calon tunggal Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut.